Bapak dosen serta para mahasiswa peserta webinar series 4 tentang penggunaan biopestisida Bacillus subtilis pada tanaman jambu merah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara ya, bahwa pada kesempatan pagi hari ini adalah webinar series yang keempat untuk program MF PT Ramoko yang merupakan kerjasama antara P3T LPPM Unsud, Fakultas Pertanian dengan mitra PT Ramoko Agri Industri yang beralamat kantor di Batu Tulis, Jakarta Selatan dengan lokasi kebun di Cianjur, Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program MF ini adalah merupakan satu program yang luar biasa karena melalui Kedai Reka, mitra industri ini membuka peluang untuk berkolaborasi dengan mitra perguruan tinggi ya. Jadi untuk kemudian bersama-sama ya menyelesaikan permasalahan ya. Jadi pada program MF yang kami lakukan ini mengambil judul tentang pengembangan teknologi budidaya dan produk inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas guna meningkatkan industri pertanian di kawasan Priangan Barat. Mengambil skema A3 yaitu hilirisasi kepakaran ya dari perguruan tinggi untuk kemudian diterapkan di mitra industri dalam rangka menyelesaikan sebagian permasalahan ya yang ada di mitra industri. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya narasumber ya Prof. Nur Prihatingsi atau yang biasa kita panggil dengan Prof. Nunung ini akan berbagi kaitannya dengan salah satu teknologi yang kemarin diterapkan di sana, yaitu penggunaan biopestisida Bacillus subtilis pada tanaman jambu merah. Karena salah satu ya kegiatan di bidang budidaya atau agroteknologi yang dilaksanakan pada program MF kemarin adalah tentang pengelolaan OPT terpadu pada tanaman jambu merah. Yang salah satunya adalah menggunakan produk yang sudah dihasilkan oleh beliau narasumber ya, Prof. Nur Prihatingsi, yang saya kira kalau kita telusur karya-karya beliau itu sudah sangat luar biasa ya, baik dalam bentuk produk ya, kemudian dalam bentuk hak kekayaan intelektual, paten ya, sampai dengan karya-karya yang berupa tulisan di jurnal, baik di jurnal internasional maupun di jurnal nasional berreputasi, yang ini semua adalah dari hasil karya beliau terkait kajian pada Bacillus subtilis yang mudah-mudahan pagi hari ini nanti bisa kita bersamai ya beliau untuk menyampaikan apa namanya pengalaman dan pengetahuan yang sudah kemudian diperoleh dan akan disampaikan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nur atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi pengetahuan pada pagi hari ini, juga kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar pagi hari ini dengan sangat luar biasa. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama mengikuti acara webinar ini, dan mudah-mudahan untuk apa namanya pelaksanaan ini nanti bisa juga diikuti dari partisipasi Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dalam sesi diskusi gitu ya. Baik, agar pelaksanaan webinar ini dapat berlangsung dengan lancar
dan membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua. Marilah kita awali, kita buka untuk webinar pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali nanti tidak bisa menyelesaikan untuk mengikuti acara ini, Prof. Nur dan Bapak Ibu semuanya, karena ini akan mengikuti Pak Dekan, akan Pak Dekan untuk takziah pada salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian yang 2 atau 3 hari yang lalu meninggal dunia. Lokasinya di Sumpiyuh ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa bergabung melalui handphone gitu ya, tetapi mohon maaf mungkin bila tidak bisa merespon dan berdiskusi dengan aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wakil kasih atas lanjutkan sambutannya saya. Bapak Dr. Hafid Fauzi. Selanjutnya mungkin ini Ibu Sekretaris Lembaga sudah hadir nih. Baik, eh, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Sekretaris LPPM Universitas Jenderal Sudirman kepada Ibu Dr. Sri Wahyu Handayani. Kami silahkan, Mbak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. matur nuwun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya haturkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Hafid Fauzi nggih, selaku Ya, Ketua Tim MF yang bekerjasama dengan Petra Moko ini. Kemudian juga yang kami hormati Profesor Nur Prihatiningsih. Terima kasih Ibu yang berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mohon izin menyampaikan bahwa Ibu Ketua Lembaga LPPM, Profesor Dr. Insinyur Eli Tugianti MPIPU, mendadak tidak bisa hadir yang sedianya bersedia akan membuka acara ini, tetapi beliau saat ini sedang menguji eh, tendik untuk P3K. Oke, sebanyak kalau tidak salah ada 7 orang, nomor 13 saya kurang paham, dari pagi hingga sore, dari Ibu baru memberikan info mendadak tadi bahwa beliau tidak bisa menyambut untuk acara ini. Namun selain dari itu, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa kami dari LPPM Unsud sangat menyambut baik kegiatan Zoom webinar ini yang sangat cukup bermanfaat baik Bapak dan Ibu, di mana pada saat ini merupakan webinar series keempat ya, ya. dalam pelaksanaan kegiatan MF ini. Untuk judulnya aplikasi biopestisida B subsilis pada tanaman jambu biji merah. Dan ini merupakan kegiatan matching fund ke daerah di tahun 2023. Kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa jambu biji ini merupakan salah satu produk yang sangat potensi buah unggulan di Indonesia nih. Di mana untuk penanganannya pasca panen itu perlu dikembangkan dengan berbagai diversifikasi hasil produk olahannya. Karena kalau tidak kan sayang, karena jambu biji itu kalau dibiarkan tuh lama-lama bisa cepat busuk, nggih. Jadi untuk meningkatkan bagaimana hasil dari jambu biji ini dengan berbagai macam makanan olahan dan juga hal-hal yang sangat bermanfaat, diperlukan inovasi dari para peneliti Universitas Jenderal Sudirman. Alhamdulillah saat ini dipelopori oleh Pak Dr. Hafid Fauzi dan Ibu Prof. Nunung ya saya panggilnya ya, dalam kegiatan ke daerah ini. Dan kami berharap kegiatan ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk institusi Universitas Jenderal Sudirman, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan juga dari hasil kegiatan MF ini, kami juga berharap karena menjelang unsur menjadi PTNBH, setiap produk-produk yang dihasilkan dapat kita hilirisasi yang dapat di-branding dengan logo Universitas Jenderal Sudirman, di mana hal itu akan meningkatkan image bagi Universitas Jenderal Sudirman tidak hanya sebagai menara gading dari kaum akademisi, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan tadi sudah dibuka oleh Pak Hafid, oleh karena ini kami sampaikan selamat Bapak dan Ibu untuk berwebinar. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Dan kita tunggu mudah-mudahan ini menjadi salah satu ajang pemicu bagi inovasi-inovasi lainnya yang dihasilkan dari Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada tim MF yang telah berkontribusi kepada Universitas Jenderal Sudirman sebagai salah satu penerima
hibah untuk MF di tahun 2023 dan mudah-mudahan bisa dipertahankan di tahun depan dan bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan MF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu kasih, Ibu Ibu. Sami-sami matur nuwun. Nggih. Mohon maaf tidak bisa sampai selesai nggih. Nggih, Bisa baik. izin Terima pun kasih. beliau tur Bu. mawon. Oke, matur Nggih. nuwun. Derek foto dulu, Bu. Tapi foto Oh, dulu foto. nggih Bu, nggih. Iya, iya, Baik. boleh. Terima kasih. Sebelum masuk ke acara inti, perkenankan kami dari tim webinar untuk mendokumentasikan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon kesediaannya kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya sehingga proses dokumentasi ini bisa berjalan dengan lancar. Proses dokumentasi ini akan dibantu oleh Ibu Ratri. Silahkan Bu Ratri, saya serahkan ke Bu Terima Ratri. kasih. Eh, Disilakan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa untuk dapat on kameranya agar kami bisa abadikan gambarnya. Hmm. Baik, kami akan tunggu. Salam inovasi boleh nggak ini? Ya, boleh Ibu. Jangan Salam boleh. inovasi Nggak gimana, bisa Bu? Bu, itu nomor Satu satu. jari ya? Ini salam inovasi nih. Oh Ini iya. inovasinya gini. Tujuannya ini. Baik, kami akan ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Bu Ratri. Baik, peserta webinar. Untuk mempersingkat waktu, acara inti webinar series keempat ini akan kita mulai webinar kali ini. Kita mendatangkan narasumber yang sangat ahli di bidang perlindungan tanaman. Beliau adalah Ibu Prof. Nur Prihatiningsih. Beliau juga merupakan anggota dari tim MF Ramoko ini dan merupakan dosen di jurusan agroteknologi. Beliau ini akan menyampaikan terkait aplikasi biopestisida Bacillus subtilis pada tanaman jambu biji merah. Kepada beliau, waktu dan layar kami serahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Ayu yang terhormat, kemudian Pak Hafid Fauzi sebagai Ketua Tim Kegiatan MF, kemudian Ibu Dr. Santi Dwi Astuti sebagai Ketua dari P3AT, kemudian teman-teman dosen yang saya hormati, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan apa yang ditugaskan dari tim MF ini untuk menyampaikan tentang manfaatan biopestisida dari Bacillus subtilis. Izin share screen ya. Monggo Ibu. Nih. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah clear. Nih. Siap. Bisa jalan ya? Bisa jalan ya? Bisa. Oke. Nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan tentang aplikasi biopestisida Bacillus subtilis pada tanaman jambu biji merah. Ini disampaikan pada acara webinar keempat tanggal 13 Desember hari ini. Kemudian kita ketahui bahwa jambu biji merah itu mempunyai keunggulan karena ternyata kandungan vitamin C-nya itu lebih tinggi dibanding buah-buah yang lainnya. Bahkan kalau dibandingkan jeruk yang kita tahu jeruk itu rasanya masam ya, ternyata bisa 5 kali lebih tinggi kandungan vitamin C-nya untuk jambu merah. Kemudian manfaat yang lain dari jambu merah ini ternyata dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kita ketahui bisa untuk pengobatan ya, kalau jus itu untuk penyakit yang demam berdarah misalnya seperti itu. Nah, dari kemanfaatan itu, maka jambu merah ini bisa dikonsumsi langsung maupun diolah seperti kemarin dijelaskan pada webinar tanggal 7 Desember oleh Ibu Dr. Santi. Itu ternyata jambu merah itu bisa dimanfaatkan atau diolah menjadi beberapa produk yang tentu saja lebih awet
kemudian lebih bisa dimanfaatkan karena yang dikonsumsi atau yang dijual itu ternyata yang dalam bentuk segar yang tentu saja dalam grade yang bagus. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, kalau hasil panen itu kan ada yang mulus semuanya, ada yang sebagian misalnya ada titik saja, noda sedikit saja itu kalau dibawa ke penyimpanan atau di pasca panen atau di pengepatan itu akan bisa menular ke yang lain sehingga itu harus segera disortasi kemudian untuk dibuat produk-produk yang olahan yang seperti kemarin dijelaskan pada tanggal 7. Kemudian ukurannya untuk grade yang bagus itu ukurannya yang besar, kemudian dari bentuknya itu, dari luarnya itu bisa dikatakan mulus, kemudian tidak ada bekas serangan OPT atau organisme dalam tanaman. Nah, buah ini juga mempunyai keunggulan karena tidak mengenal musim. Jadi buah jambu merah itu pada musim kemarau ada, pada musim penghujan ada. Ini satu keunggulan untuk budidaya jambu merah. Walaupun sekarang sedang in juga yang jambu kristal. Nah, ini apa namanya? Untuk memanfaatkan dari biopestisida ini, sebelumnya akan saya sampaikan apa saja yang termasuk dalam golongan organisme pengganggu tanaman, yaitu ada kelompok hama, kelompok patogen, dan juga kelompok gulma. Yang kelompok hama itu ada lalat buah yang serangannya di Peteramuka itu termasuk yang dominan dibanding hama-hama yang lain. Namun ada juga penggeret buah, kemudian kutu daun, kemudian semut, kemudian ulat pucuk, ulat jengkal pada bunga, dan juga kumbang jerapah, serta yang tidak kalah eh, merugikan itu adalah codot. Codot itu di buah apa-apa itu dia ada gitu ya. Kemudian ulat kantong dan ulat api. Ulat kantong itu sering di daunnya. Kemudian untuk patogen yang menyerang pada tanaman jambu merah itu menyebabkan gejala yang disebut dengan penyakit karat daun. Kemudian penyakit bercak daun Cercospora ini yang menyerang daun. Kemudian yang pada buahnya itu ada gejala antraknisa, kemudian ada kanker buah Pestalotia, kemudian ada busuk basah, kemudian ada nematoda parasit pada akar. Sedangkan pada gulma ini sebetulnya juga tanaman yang tidak kita kehendaki keberadaannya. Namun suatu ketika ini juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya gulma-gulma yang mempunyai bunga itu bisa sebagai refugia. Jadi ini dikelompokkan ada gulma daun lebar, ada gulma daun sempit. Nah, beberapa gambar yang saya sampaikan di sini, misalnya pada kutu daun, pada daun jambu, ini terlihat bahwa di balik atau permukaan bawah daun jambu itu ternyata sudah penuh dengan putih ini yang terdiri atas kutu putih ini. Kemudian yang di bawah ini adalah semut. Semut ini juga mengganggu apa namanya produksi jambu karena nanti kalau sudah apa namanya digerogoti atau di semutnya itu bersarang di sini maka area fotosintesisnya juga atau proses fotosintesisnya terganggu sehingga fotosintesis yang dihasilkan untuk menghasilkan buah juga terganggu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah lalat buah. Lalat buah di sini dapat menurunkan produksi itu hingga 100%. Nah, bahkan bisa dikatakan gagal panen karena di luarnya kelihatannya masih mulus karena lalat ini hanya meletakkan telurnya saja. Namun yang masuk ke dalam itu larvanya dan dia akan makan apa yang isi yang di dalam sehingga kalau dari luar kelihatannya mulus dari dalamnya ternyata busuk itu sebetulnya sangat mengecewakan. Bagaimana mengatasinya nanti kita sampaikan di bawah. Kemudian ada serangan helopeltis ini pada bakal buah ini juga. Dari mulai bakal buah, jadi baru ada bunga, kemudian bawahnya ini ada bakal buah. Kemudian ini sudah mulai helopeltis itu ada di situ. Kemudian kalau buah itu serangannya menjadi berat, maka buah itu akan membusuk dan mengering, menyebabkan buah itu seperti mumifikasi, mengalami mumifikasi atau menjadi mengering dan berwarna coklat.
mengalami muminifikasi. Kemudian beberapa penyakit yang ada pada jamur merah atau yang muncul pada jamur merah, yaitu pada karat merah. Karat merah itu bisa pada daun, bisa pada jambunya, yaitu disebabkan oleh alga atau Cephalaris virescens. Kemudian antraknosa pada jambu ini, antraknosa ini juga termasuk jamur yang polifag karena di mana-mana ada, sehingga di buah apapun ada, di pepaya juga ada, di pisang juga ada, di apel juga ada. Nah, ini di jambu juga ada. Antraknosa yang disebabkan oleh Colocatrium dicirikan dengan buahnya itu ada semacam bercak, kemudian di permukaan bercaknya itu ada uh, titik hitam yang merupakan apa namanya spora dari jamur Colocatrium itu sendiri. Kemudian ada tadi yang saya sebut sebagai kanker pada buah, itu bahkan kankernya tidak sekedar kanker, tapi ternyata kanker berkudis yang disebabkan oleh jamur Pestalotia cd. Ini kankernya. Kemudian karat merah ini tadi saya sampaikan bisa dibuat juga pada bisa di daun. Ini juga menyebabkan karat yang disebabkan oleh alga. Kemudian mati pucuk ini oleh fusarium. Yang mati pucuk ini juga merugikan tanaman ini karena sebelum di apa namanya dimanfaatkan hasilnya ternyata misalnya pucuknya sudah mati gitu sehingga jelas produksinya menurun. Kemudian bercak daun Cercospora pada daun ini sangat berbeda dengan yang karat daun. Kalau yang Cercospora itu biasanya dikelilingi dengan warna yang coklat, kemudian tengahnya itu berwarna putih atau jerami dan permukaannya itu ada semacam sekuk atau butiran-butiran yang mengandung jamur itu sendiri. Kemudian penyakit busuk antraknosa itu Coletotrichum fosphorides ini jamurnya bersifat polifag, kemudian sangat suka pada kondisi yang lembab, kemudian membentuk spora atau conidium dalam jumlah yang besar, kemudian pada daun muda itu juga mudah sekali terjangkit dan umumnya patogen ini menyerang buah di luar dagingnya. Kemudian sehingga di permukaan buahnya itu akan terlihat bercak-bercak seperti itu. Kemudian kalau busuk pangkal batang itu Pomopsis subsidi, ada yang mengatakan juga pada hampir mirip dengan Vestalotia CD, menginfeksi pada permukaan buah tepat di bagian bawah. Nah, ini sporanya itu di atas buah ini akan tersuci kalau ada air hujan, kemudian akan kalau ada air hujan, kemudian dia akan bisa terpercik dan menyebar ke bagian tanaman yang lain. Nah, ini kalau pangkal buah ini sudah terserang, biasanya buah yang muncul ya, ya menjadi apa ya, merana, ya. Jadi kecil, kemudian ya tidak menarik lagi. Nah, ini gejala lanjutnya adalah nantinya akan berwarna coklat keabu-abuan. Kemudian eh, penyakit berikutnya yaitu ada penyakit busuk. Nah, pada busuk ini juga orang yang itu suka sekali pada kondisi lembab atau adanya air hujan seperti musim sekarang ini, kita bersiap-siap pada serangan dari jamur. Gejala awalnya mulanya terlihat hanya bercak basah, kemudian lebar dengan pola yang tidak teratur. Ini akan menyebabkan daunnya bisa layu. Nah, kalau sudah seperti ini ya memang memang sebaiknya memang dibuangi bagian yang terkena ini. Kemudian akan berwarna coklat, kemudian berair. Nah, kemudian kalau kanker berkudis, kanker kudis ini yang Pestalotiopsis psidi ini menginfeksi melalui luka. Jadi jamur itu masuknya kalau sudah ada luka. Oleh karena itu luka itu
karena gesekan angin, kemudian ranting-rantingnya saling bergesekan, itu bisa menyebabkan luka pada buah. Kemudian secara tidak langsung, misalnya serangga yang melukai, itu jamurnya bisa masuk di situ karena tusukan serangga. Nah, penyakit ini juga menyerang pada semua stadium buah. Nah, menimbulkan bercak-bercak gelap, ya di sini lebih gelap, kemudian kecil, yang lama-kelamaan jadi membesar dan berwarna coklat tua yang tampak seperti kanker. Jadi ada seperti bercak yang luka kayak gitu. Kemudian pengendaliannya. Untuk pengendaliannya memang sebaiknya adalah sebagai upaya preventif. Jadi sebelum itu gejala berkembang secara pesat, itu lebih mudah. Nah, antara lain dengan menjaga kebersihan kebun. Tadi seperti pada video sebelumnya, Bapak Hafidz Faudi menyampaikan bahwa sanitasi kebun itu penting. Nah, ini ternyata bisa untuk membersihkan ini, untuk menjaga kelembaban. Dan kenapa perlu dibersihkan? Karena eh, bagian-bagian yang eh, apa namanya ada di permukaan bawah atau di permukaan tanah itu ya, jadi di bawah kanopi dari daun itu bisa menjadi sumber inokulum sehingga perlu dibersihkan. Kemudian kalau kondisi lembab dari sumber inokulum itu, kemudian adanya percikan air hujan misalnya, bisa itu terbawa ke atas, memercik sampai ke atas. Nah, ini percikannya sampai berapa meter itu perlu dikaji. Kalau saya sendiri dulu kajiannya dengan stopwatch, kemudian diberi tetesan, itu nanti pinggir toplesnya itu dikasih perekat sehingga nanti diamati itu sampai berapa senti dengan tetesan yang sekian apa namanya kecepatannya dan sebagainya, itu dulu dalam skala penelitian. Tapi kalau dengan tetesan air hujan berarti perlu satu kajian. Nah, dalam menjaga kebersihan kebun ini, selain dengan tadi menjaga kebersihan atau sanitasi di bawahnya, juga melakukan pemangkasan persis seperti yang disampaikan Pak Hafid tadi pada video. Pemangkasan itu kemudian kalau memperbesar jarak tanam itu pada saat awal ya penanaman. Kemudian pengendalian secara kultur teknis, yaitu dengan melakukan pemrongsongan buah atau pembungkusan buah yang diperongsong. Itu juga sebagai langkah preventif untuk mencegah. Pembrongsongannya kapan? Itu pada saat buahnya itu masih ukurannya kurang lebih satu bola ini, bola pingpong, bola kecil itu. Nah, itu atau kalau yang itu apa namanya 5 cm lah kurang lebih diameternya, itu sudah mulai digerongsong supaya buahnya itu nanti mulus, karena konsumen itu melihat atau memilihnya itu adalah buahnya yang mulus. Kemudian dengan biopestisida, baik biopestisida dari mikroba maupun dari ekstrak tanaman. Di sini untuk biopestisida memang khusus bisa diperlakukan secara preventif. Namun bisa juga diaplikasikan secara kuratif yang kemarin dilaksanakan di PT Ramoko misalnya, pada serangan awalnya itu 95%, ternyata setelah diaplikasikan itu ternyata serangannya menurun. Serangannya menurun itu bukan yang tadinya sudah misalnya berbercak terus apa terus menjadi mulus lagi, bukan, tapi yang hidup atau yang tumbuh yang baru itu akan lebih terpelihara atau terjaga supaya tidak terkena jamur maupun terkena hama. Itu jadi menjaga yang baru tumbuh seperti itu. Kemudian sanitasi kebun ini juga mengurangi sumber inokulum atau sumber infeksi. Kemudian yang secara kuratif, yaitu dengan cara pengendalian kimiawi ini diperlukan apabila perlu. Jadi apabila intensitasnya tinggi, itu baru bisa boleh atau boleh dilakukan dengan kimiawi. Tentu saja penggunaan insektisida, penggunaan fungisida itu juga harus bijaksana, artinya sesuai dengan dosis, sesuai dengan konsentrasi, juga sesuai dengan apa namanya anjuran atau kondisi di lapangan yang ada. Nah, pengisida ini juga harus efisien serta bisa ramah lingkungan sehingga bisa sebagai alternatif yang terakhir, karena lebih baik dengan
biopestisida karena dengan fungisida itu bisa meninggalkan residu, bisa merugikan juga pada konsumen dan juga pada yang mengaplikasikan atau ya orang yang menyemprotkan misalnya seperti itu. Kemudian dengan biopestisida ini mestinya bisa untuk usaha kuratif tetapi harus berulang karena biopestisida ini mempunyai sifat yang mudah terdegradasi, namun bisa ramah lingkungan karena dia bersifat sustainable atau berkelanjutan perlindungannya tidak hanya sesaat dan tidak merugikan pada tanaman serta tidak menimbulkan resistensi maupun resurgensi. Kemudian kalau kita kenal dulu itu zaman saya SD ada istilah pemberantasan itu di Panca Usaha Tani ya, pemberantasan hama. Kalau bahasa Belandanya katanya bestriding. Jadi memang mengikis habis memberantas itu dalam arti berarti menghilangkan sama sekali ya hama maupun patogennya. Namun kenyataannya di lapangan itu tidak mungkin ya kita mau mengikis habis kemudian daunnya itu tanpa ada ulat satupun ataupun tanpa ada jamur atau bercak sedikit pun itu tidak mungkin kalau di lapangan seperti itu. Sehingga istilahnya itu berkembang menjadi pengendalian atau kontrol di mana kita berusaha untuk mengendalikan populasinya, mengendalikan serangannya dari patogen itu supaya tidak berlanjut, supaya tidak sampai pada tanaman-tanaman yang masih muda atau buah-buah yang masih muda yang lain yang masih sehat. Itu istilah pengendalian. Jadi dari pemberantasan, kemudian yang baru adalah pengendalian, dan yang sekarang lebih baru adalah pengelolaan atau manajemen. Karena apa? Setelah pengendalian itu ternyata kontrol atau pengendalian itu ada di dalam manajemen pengelolaan hama dan penyakit terpadu, di mana pada manajemen itu sudah mulai merencanakan mau menggunakan apa, mau tanam di mana, varietasnya apa, pada musim apa, misalnya seperti itu, sudah direncanakan. Sehingga dalam hal kaitannya dengan hama dan penyakit itu akan lebih ramah lingkungan, lebih sustainable dan lebih berpikir secara ekosistem, kemudian sosial, ekonomi dan juga ekologi. Ini kalau manajemen pengelolaan hama dan penyakit terpadu itu seperti itu. Nah, ini ada rangkaian dari pengendalian atau pengelolaan penyakit tanaman itu bisa dilihat atau lihat dari sisi epidemiologi. Jadi dari konsep epidemiologi atau dari ranah epidemiologi, maka pengendalian itu ada dua sebetulnya, yaitu intinya adalah pada decrease initial inoculum atau mengurangi inokulum awal. Jadi tadi dengan sanitasi, dengan pemangkasan dari tanaman-tanaman yang bergejala, kemudian pembersihan kebun itu menghilangkan sumber inokulum itu sebetulnya. Sehingga ini dalam konsep epidemiologi itu untuk mengurangi X0. Sehingga yang berikutnya bisa mengurangi laju infeksi. Mengurangi laju infeksi itu R-nya atau R ya, laju infeksi atau infection rate-nya. Itu bagaimana? Tadi dengan biopestisida itu sebetulnya mengelola penyakit itu ada tetapi kecepatannya dikurangi sehingga tidak akan menyebabkan ledakan atau tidak menyebabkan epidemi. Kemudian dari konsep segitiga penyakit ditunjukkan oleh adanya patogen, kemudian adanya hilang, kemudian adanya lingkungan. Nah, dari sisi patogen, maka prinsip pengendalian yang bisa kita lakukan adalah dengan eksklusi dan eradikasi. Ini ada 6 prinsip pengendalian, ada strategi, ada taktik ya, nanti taktik atau strategi. Untuk prinsipnya itu kalau kita arahkan pada patogennya, itu bisa dengan eksklusi dan bisa dengan eradikasi. Dengan eksklusi itu misalnya kita melihat pada siklus
atau daur penyakit, itu maka targetnya di situ. Targetnya bahwa kita untuk mengendalikan patogennya dengan cara eksklusi atau menyingkirkan, yaitu pada siklusnya itu pada dispersal. Jadi dispersal ini bukan dipersial, dipersial, dispersal ya, harusnya i-nya hilang ya. Dispersal itu berarti pada saat penyebaran itu bisa kita arahkan pengendaliannya itu untuk patogennya dengan cara eksklusi. Kemudian taktiknya bagaimana atau strateginya bagaimana, yaitu untuk mengurangi dispersalnya, yaitu dengan karantina. Kemudian dengan sertifikasi yang mana benih atau apa itu sudah ada sertifikasinya bebas patogen, misalnya seperti itu adalah upaya untuk menghilangkan patogen atau untuk eksklusi patogen. Sedangkan eradikasi itu berarti kalau saya bilang membabat habis ya, itu berarti dalam daur penyakitnya itu pada saat survival. Jadi pada setelah daur itu setelah sporulasi. Setelah sporulasi itu spora-spora itu ada yang diterbangkan, ada yang diendapkan. Yang diendapkan itu dia akan bertahan atau survival. Bertahan itu bisa di dalam tanah, bisa pada sisa-sisa tanaman yang tadi pada ranting atau daun atau dahan, atau bahkan pada gulma. Dia bisa survive di situ. Itu patogen. Nah, tujuannya adalah untuk eradikasi, membabat habis. Eradikasi itu berarti menghilangkan itu patogennya. Kalau tadi eksklusi menyingkirkan, kalau ini menghilangkan, bagaimana caranya rotasi tanaman ya. Jadi taktiknya itu dengan rotasi tanaman, berarti ya kalau untuk tanaman tahunan gini ya tidak bisa untuk rotasi tanaman. Paling tidak dengan dispersal tadi, dengan karantina, dengan sertifikasi penggunaan. Kemudian dengan fumigasi, kemudian dengan roguing, ini tulisannya salah. Kemudian dengan menggunakan green manure, ini kurang N juga, tulisannya keliru. Ini dengan cara-cara seperti ini bisa mengurangi patogen-patogen yang sedang survive atau sedang berada atau sedang bertahan. Kemudian kalau arahnya pengendalian itu ke host ataupun ke apa namanya ke inang, itu ada yang disebut dengan terapi, ada yang dengan resisten. Kalau terapi berarti kuratif, upaya kuratif itu untuk mengarahkan pada penyakitnya ini. Untuk penyakitnya itu berarti pada siklus penyakit itu pada gejalanya. Pada gejalanya itu berarti pada disease-nya itu bagaimana caranya terapinya. Itu pada saat awal penanaman misalnya mau nanam bawang merah atau mau menanam mau menyemai apa tuh eh, tomat maupun cabai itu dengan heat treatment atau pemanasan, tetapi dengan misalnya air hangat saja, bukan air panas. Kemudian bisa dengan kemoterapi. Kemudian untuk mengurangi gejalanya itu bisa dengan pruning atau pemangkasan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hafid, yaitu dengan pruning. Kemudian dengan surgery. Nah, kemudian setelah itu pada sasarannya pada inang adalah dengan resisten atau tahanan. Nah, ini untuk menahan apa? Di dalam siklus penyakit itu menahan infeksinya. Jadi pada saat setelah penetrasi mau timbul gejala, itu memang di sini ada ras-ras yang spesifik ya. Jadi ini perlu menggunakan tanaman-tanaman yang tahan terhadap ras-ras yang spesifik. Kemudian kalau kaitannya dengan lingkungan, itu adalah dengan proteksi dan avoidance. Proteksi itu berarti perlindungan, itu melindungi supaya jangan patogennya itu jangan sampai penetrasi, yaitu bisa dengan chemical agent, kemudian dengan biological agent, kemudian cross protection, ataupun dengan proteksi silang atau gampangnya kalau di manusia ya imunisasi kayak gitu. Nah, kalau di tanaman bisa dianukan dengan erythritol. Nah, sedangkan pada avoidance ini menghindar terjadinya ini penyakit itu berarti pada saat dalam siklus itu inokulasi. Inokulasi itu proses awal dari menempelnya patogen pada inang sehingga itu yang akan menjadi siklus infeksi itu yang dihindari dulu.
Apa? Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengatur misalnya waktu tanam, mengatur kedalaman biji yang ditanam pada waktu persemaian. Kemudian tempatnya juga diatur, mau di tempatnya di mana, kemudian irigasinya, kemudian panennya juga, tanggalnya juga itu diatur supaya untuk menghindari terjadinya inokulasi. Sehingga seperti jambu itu yang dari lapangan kelihatan mulus, ternyata setelah dibiarkan di dalam pengepakan itu misalnya, oh ternyata berbercak, ini bergejala. Sebetulnya jadi itu patogen ataupun larva itu ada sebetulnya, titik itu tadi ada sejak di lapangan. Nah, tetapi beberapa hari kemudian dengan pemeraman atau dengan packing itu kan menyebabkan kondisinya apa hangat ya, hangat itu menyebabkan kondisinya memungkinkan untuk munculnya gejala. Tuh. Nah, Bu Ida sebagai moderator, terima kasih ini untuk sesi sampai slide 11 ini mohon bisa diskusi dan nanti yang bertanya akan saya beri ini hadiah buku terbaru saya. Ya, jadi nanti diskusi untuk ini bisa 3 orang dulu, nanti yang setelah slide ke-30 bisa 3 orang lagi. Nanti bukunya saya serahkan ke P3T atau ngambil di ruang saya juga boleh. Monggo Bu Ida. Baik, terima kasih. Eh, Silahkan pada seluruh peserta bagi yang akan bertanya. Ini udah ada hadiah nih dari Prof. Nunung nih. Buku-buku beliau nih. Ayo, siapa cepat dia dapat nih. Ini penjelasannya Monggo, sudah saya yang bertanya. sangat ini, Ya, sangat nanti baru detail. Jadi ya. mungkin yang bertanya malu. Monggo, silahkan bisa raise hand atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya, silahkan. Saya soft share dulu apa Bu Ida? Boleh, Prof. Monggo. Oke. 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 Monggo, siapa yang mau bertanya? Eh, Ini untuk 3 ad- penanya ad- nih. Kalau nggak ada nanti saya yang ya, dapat buku nih. boleh, boleh. Monggo, ada Tadi mahasiswa, ada yang menyalakan mikrofon. ada, iya, Belum kalau ada yang belum bertanya, ada, mungkin nanti saya dulu yang tanya nih, Prof. oke, oke, boleh, monggo. Saya dulu yang tanya boleh nggak nih? Tadi Oke, kan oke, boleh. mohon izin bertanya ya, Prof. Tadi Oke, Prof. Nunung sudah menyampaikan bahwa banyak kegiatan preventif yang bisa dilakukan oleh petani dan peserta ya. Atau biasanya nih yang petani hortikultura itu yang biasanya dilakukan adalah untuk menghindari adanya hama penyakit itu melakukan pemrongsongan atau dibungkus plastik ya, Prof. Yang oke, saya sering lihat gitu seperti itu. Eh, tetapi kan pada kenyataannya kalau di Brongsong itu kan eh, membutuhkan biaya yang lumayan tinggi, plastiknya habis banyak, kemudian tenaga ya, untuk membrongsong itu ya juga lumayan, tetapi petani itu lebih suka di brongsong karena dia udah melakukan sekali, habis itu sudah gitu. Tetapi dalam kenyataannya kalau kita telat membrongsong, seperti yang tadi Prof. Nunu sampaikan, luarnya memang terlihat masih mulus gitu, tetapi kan lalat buahnya itu sudah memasukkan apa ulatnya telur, udah masuk ke dalam ya, Prof. telur, iya, Iya, jadi iya, udah tidak terlihat padahal kalau kita buka ya pasti udah banyak ulat atau udah busuk di dalamnya. Selain tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Nunung kan kegiatan yang bisa lebih efektif selain di Brongsong itu apa nggak, Prof, yang bisa eh, petani aplikasikan gitu? Karena rata-rata ya sukanya di Brongsong gitu, Bro. Kalau nyemprot iya, itu kan iya, kadang capek ya, iya, berkali-kali gitu. Oke. Monggo, Bro. iya, oke, oke. Oke, terima kasih Bu Ida, nanti dapat buku. Alhamdulillah. Oke, oke. Jadi selain di Brongsong itu memang itu mengurangi
sumber inokulum, mengurangi itu. Jadi menjaga kebersihan kebun, itu sanitasi kebun itu tentu saja sebagai upaya preventifnya. Nah, sebelumnya mestinya sudah direncanakan varietas yang akan ditanam apa, apakah sudah mempunyai sertifikat bebas patogen apa atau bebas penyakit apa yang mungkin di situ menjadi penyakit utama atau hama utama seperti itu, sehingga kita sudah antisipasi dari awal. Ya, selain di Brongsong itu kan nanti kalau sudah keluar itunya, tapi dari awal dari perencanaan itu saja sudah menentukan. Tapi kalau sudah ada tanamannya, selain di Brongsong itu menjaga kebersihan kebun itu penting karena untuk mengurangi sumber inokulum. Ya, itu sumber inokulum itu sangat sangat penting untuk dikendalikan supaya nanti tidak sampai ke itu. Jadi selain dengan penggunaan apa namanya tadi bibit ataupun pada benih yang sudah bersertifikat, kemudian dengan sanitasi, kemudian kalau untuk hortikultura ya itu dengan rotasi tanaman itu sangat sangat ini ya kalau untuk yang semusim begitu. Itu beda. Ngapain Bu Ida? Halo, ada lagi mungkin? Cukup? Kalau nggak ada, boleh dilanjut. Mungkin nanti setelah 30 slide-nya tayang semua, mungkin baru ada pertanyaan. Nanti. Ini Pak Wasito menyalakan mikrofonnya akan Oh, bertanya atau bagaimana? Monggo Pak Wasito. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Pak Wasito. Apa kabar, Pangling? Nggih, Pak Wasito, nggih, Pak Wasito ini, Prof. Pangling. Semangat. Saya mau tanya, Prof. Alhamdulillah, Ini monggo. untuk ya, untuk melindungi buah jambu yang nantinya itu sesuai dengan kita yang kehendaki itu sebaiknya kalau usaha preventif untuk penyemprotan itu saat sebelum berbunga atau gimana Prof ini Prof? Oke, itu saja. Terima Terima kasih. kasih. Matur nuwun Pak Wasito pertanyaannya. Nah, untuk mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada daun, itu kan pada daun itu juga akan sangat mengganggu karena mengurangi area fotosintesis yang jelas. Sehingga bisa juga diupayakan secara preventifnya. Kalau tadi mintanya dengan penyemprotan, ya yang ramah lingkungan, jangan langsung dengan pestisida kimia sintetik. Lah Prof. ramah lingkungannya bagaimana kalau misalnya apa namanya tidak punya, yang saya punya plus ya Bacillus subtilis. Kalau misalnya belum ada Bacillus subtilis, ada sebetulnya langkah yang mudah, murah ada di sekitar kita. Jadi misalnya dari sampah dapur saja. Jadi dari ini apa namanya kulit bawang merah, bawang putih itu juga efektif untuk selain sebagai Ya, pemacu halo. pertumbuhan, dia juga ya itu bisa dikumpulkan. Jadi kalau ibu atau istri memasak, minta tolong bawang merah sama bawang putihnya kulitnya itu dikumpulkan. Gitu. Iya. Itu sangat murah, ya, sangat mudah dikumpulkan. Kalau Bisa sudah dicampur terkumpul, dengan ini kemudian apa? ya, Kulit umbi nanti kunyit, dulu. Prof. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu jadi nanti dengan nabati itu bisa. Nah, itu nanti itu juga juga sangat ini merangsang pertumbuhan dan juga apa namanya bisa mengendalikan kutu dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dicampur dengan bawang putih gitu. Terus ada bahan-bahan lain nanti di slide ke kalau nggak salah ke 29 itu ada nanti Iya. ya. Ada tentang yang pestisida nabati. Jadi bisa dengan pestisida nabati dulu karena penyakitnya itu belum ada atau belum muncul, sebenarnya juga belum muncul. Jadi ramah lingkungan. Cuma kalau nyemprot dalam area yang luas itu saya mendapatkan apa namanya gambar itu memang agak memerlukan alat yang untuk mesin ya itu kemudian selangnya sampai 100 meter tenaganya sampai 3 orang itu dengan berjalan menyemprot gitu terus kemudian ada satu yang menjaga cairannya itu jadi ditambah supaya nanti bisa jalan ke selangnya itu jadi dijaga itu itu kalau misalnya mau penyemprotan dalam area yang luas seperti itu lebih cepat kalau dengan mesin dibanding dengan sprayer yang digendong itu angel jadi pakai itu terus
Dan Nih. ujungnya nozzle-nya kan bisa diatur dan pakai yang ininya panjang yang apa ya ujungnya panjang itu kan bisa sampai ke dalam gitu. Itu Pak Wasito. Jadi Nggih, terima kasih, Prof. sebaiknya Nggih, pakai yang terima nabati kasih dan dulu. salam sehat. Nggih, Ya. nggih, nanti bukunya bisa saya titipkan Pak Heru. Oh, Kan diunu. Nggih, terima kasih. ya. Kemudian eh, kalau belum ada, saya lanjutkan ke tentang biopestisidanya. Nggih, monggo lanjut. Monggo Prof, Oke, lanjut dilanjutkan. ya. Nggih. Oke. Oke. Nah, sekarang tentang biopestisidanya. Tentang biopestisida. Apa itu biopestisida? Biopestisida itu merupakan bahan ya yang digunakan untuk apa namanya mengendalikan hama maupun patogen ataupun penyakit pada tanaman yang terbuat dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya apa? Itu bisa dari tanaman, bisa dari hewan, bisa dari mikroorganisme. Nah, ini berkhasiat untuk apa? Menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan, serta bisa mematikan hama maupun patogen. Jadi bisa mematikan, tapi bisa hanya menghambat pertumbuhan atau mengganggu ini apa namanya makan. Jadi nafsu makannya nggak ada untuk hama, nafsu makan nggak ada. Kemudian saraf, jadi menyebabkan pirolisis ya istilahnya. Jadi apa namanya sarafnya terganggu sehingga dia lamban bergerak atau lambat bergerak, maka sudah tidak agresif lagi untuk menyerang tanaman. Itu mekanismenya. Kemudian berdasarkan asalnya itu ada pestisida nabati dan biopestisida hayati. Nah, yang nabati itu tadi nanti saya sampaikan di slide 29. Kemudian yang hayati itu antara lain yang saya kemukakan ini atau yang punya saya itu adalah dari bakteri. Bakterinya adalah Bacillus. Bacillus itu bisa diperoleh dari tanah, dari rhizosfer ya, kemudian dari endofit, yaitu baik dari endofit akar, endofit batang, ataupun endofit daun dan juga endofit bahkan buah itu bisa. Sedangkan pestisida nabati ini merupakan ekstrak dari bagian-bagian tanaman, bisa dari daunnya, bisa dari buahnya, bisa dari biji maupun akarnya yang memiliki sifat racun terhadap hama dan patogen. Nah, pestisida hayati ini merupakan formulasi yang mengandung mikroba tertentu, ya, baik berupa jamur, bakteri maupun virus. Tapi yang saya punya itu adalah yang dari bakteri. Kalau jamur itu triko, tapi saya tidak mengembangkan itu karena kalau bekerja di lab dengan triko biasanya menyebabkan keributan karena yang lainnya apa menjadi kontaminasi pekerjaan yang lainnya sehingga saya udah bakteri saja. Nah, ini karena apa dipakai bakteri-bakteri itu karena mampu menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang bersifat racun baik itu terhadap serangga maupun terhadap patogen. Yang saya teliti sendiri tentu saja yang terhadap patogen. Kemudian kemudian kalau dibandingkan antara pestisida sintetik dengan biopestisida, itu kalau pestisida sintetik memang reaksinya itu cepat, efektivitasnya juga tinggi. Kemudian dia mempunyai spektrum yang lebih luas. Kemudian ready, artinya tersedia di pasaran. Petani mudah menjangkau, mudah mendapatkan. Nah, tetapi ada kelemahannya, yaitu dia meninggalkan residu, tidak ramah lingkungan. Terus kemudian menyebabkan resistensi, bisa menyebabkan resurgensi. Jadi bahkan kalau diaplikasikan terus-menerus, malah hamanya yang tadinya tidak apa namanya resurgensi itu eh, tidak penting menjadi hama yang penting yang merusak yang itu. Kemudian resistensi pada patogen, jadi patogennya menjadi bebal. Kalau disemprot itu terus gitu jadi bebal. Tapi kalau eh, residu itu bisa residu pada bahan tanaman yang kita konsumsi sebagai konsumennya yang rugi, juga pada
aplikatornya yang menyemprotkannya itu. Bahkan saya pernah melihat itu petani itu ngumpul atau nyampur pestisidanya aja dengan tangan. Kalau nyemprot itu tanpa masker, itu mereka sudah menganggap biasa gitu. Tapi setelah diteliti, itu diperiksa darahnya ini dari Fakultas Biologi pernah meneliti itu, diperiksa darahnya ternyata mengandung residu pestisida. Nah, ya kalau sedikit, kalau lama-lama terakumulasi ya menjadi merugikan. Oleh karena itu, langkah yang berikutnya adalah dengan biopestisida. Kenapa dengan biopestisida? Karena dengan biopestisida itu lebih ramah lingkungan. Jadi tadi apa wawasannya adalah ramah lingkungan, secara ekonomi itu lebih murah karena bisa membuat sendiri, misalnya seperti itu. Kemudian sumber-sumbernya adalah organik, kemudian tadi saya sebut lebih murah, kemudian berkelanjutan. Jadi artinya tidak untuk sesaat saja, tetapi efeknya setelahnya. Jadi bahkan pada misalnya pada tanaman hortikultura tadi yang Bu Ida sampaikan, itu pada musim tanam berikutnya itu masih merasakan efek dari aplikasi yang tanam sebelumnya. Ini saya sendiri juga pada tanam yang di mana Sikapat itu juga untuk tanaman merah. Kemudian setelah itu ditanami jagung, tanaman jagungnya jadi lebih baik. Kemudian terhadap apa namanya sasarannya itu memang lebih spesifik ini kalau untuk biopestisida. Nah, kelemahannya di sini karena ini produknya mudah terdegradasi karena ada sinar matahari, sehingga penggunaan biopestisida perlu diulang. Kemudian kelemahannya lagi belum tersedia di pasaran. Kemudian kelemahan lagi itu dalam penyiapan itu kalau petani suruh menyiapkan yang nabati itu biasanya mandan alasan karena agak repot. Tapi kalau dalam satu kelompok tani atau satu wilayah itu sudah serentak melaksanakan itu, saya kira mereka tidak keberatan karena sama semuanya sama seperti itu. Jadi ada daerah-daerah yang khusus organik misalnya seperti itu menerapkan seperti itu. Kemudian mekanismenya kalau untuk biopestisida itu ternyata mempunyai mekanisme penghambatan, mekanisme apa namanya eh, sebagai denaturasi protein, juga sebagai penghasil senyawa-senyawa bioaktif yang mampu menahan atau menghambat pertumbuhan dari patogennya, ataupun bahkan bakterisidal atau fungisidal, jadi mematikan bakteri patogen atau jamur-jamur patogen, dan juga dia mengganggu metabolisme. Jadi metabolic disorder itu mengganggu metabolisme dari hama itu sendiri. Sehingga hamanya itu tidak bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna. Kemudian sebagai penolak ya, sebagai penolak kalau misalnya tanaman sudah diaplikasikan ini, maka si hamanya itu tidak bisa mendekat sebagai penolak. Kemudian sebagai apa namanya paralisis itu yang mengganggu sistem saraf sehingga menjadikan karena sarafnya terganggu itu berarti menjadikan malas untuk bergerak, malas untuk makan, malas untuk menyerang. Akhirnya seperti itu. Itu mekanisme biopestisida tadi yang ditanyakan sebelumnya ya. Jadi ini jawabannya antara lain punya mekanisme itu. Kemudian kalau dibandingkan antara eh, pestisida sintetik, kemudian biopestisida dan pestisida nabati. Coba kalau dilihat dari sifat fisik bahannya, maka kalau pestisida sintetik memang tidak mudah terurai dengan adanya sinar matahari. Sedangkan yang biopestisida dan apa namanya biopestisida dan pestisida nabati ini mudah terdegradasi. Oleh karena itu pemakaiannya harus berulang. Kemudian efek terhadap OPT sasaran, kalau ini bisa mematikan atau letal, tetapi meninggalkan residu dan sebagainya kelemahannya ya terhadap penghambat pertumbuhan. Sedangkan di sini paralisis eh, pada biopestisida itu hanya mengganggu sistem sarafnya. Kemudian hamanya itu menjadi tertolak untuk mendekati pada tanaman. Kemudian denaturasi protein.
kemudian penghambatan pertumbuhan itu tadi. Kemudian juga memiliki pengaruh yang menghentikan nafsu makan, itu kalau nabati. Sedangkan tingkat keamanan, pada tingkat keamanan maka yang sintetik itu relatif kurang aman karena meninggalkan residu. Kalau diaplikasikan secara tidak bijaksana. Tetapi kalau biopestisida itu relatif aman bagi manusia, bagi tanamannya, tidak biotoksik. Ya, kalau pestisida sintetik kadang-kadang aplikasi herbisida saja kalau tidak hati-hati fitotoksik tanaman yang dibudidayakan ikut bergejala coklat dan sebagainya. Jadi harus nozzle-nya harus betul-betul terarah kepada gulmanya, misalnya seperti itu kalau sintetik. Tapi kalau ini relatif aman untuk manusia. Kemudian spektrumnya, kalau yang sintetik memang spektrumnya luas, kalau ini terbatas pada OPT tertentu, kemudian yang nabati juga ini pengendaliannya yang spektrum pengendaliannya ini juga bersifat selektif. Kemudian fungsinya mengendalikan OPT yang efektif namun tidak ramah lingkungan, yang sintetik, sedangkan yang biopestisida itu dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang tanamannya itu atau OPT-nya telah kebal terhadap pestisida sintetis, ya terus kita beralihnya ke biopestisida gitu ya. Kemudian dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang telah kebal. Kemudian dilihat dari tingkat fitotoksisitasnya, yang sintetik itu bisa menyebabkan tanaman itu terganggu karena fitotoksik. Sedangkan yang pestisida nabati dan biopestisida itu fitotoksisitasnya rendah, tidak meracuni pada tanaman. Sedangkan implementasinya jelas ini punya kelebihan, yang sintetik mudah, kemudian sudah ada di pasaran, petani pasti senang. Biaya berapapun kadang tidak dihiraukan karena yang penting dapat panen, seperti itu ya. Nah, kalau ini biopestisida itu bisa murah, kemudian mudah dibuat, namun belum tersedia di pasaran. Nah, ini sebetulnya bisa melalui apa namanya, ada sih beberapa yang sekarang sudah ada di pasaran, tapi memang prosedurnya itu harus ada izin edar dan sebagainya. Begitu juga yang nabati itu mudah diaplikasikan. Kemudian biopestisida itu merupakan bahan yang digunakan sebagai cara yang efektif dan aman untuk mengendalikan hama maupun patogen, karena mempunyai dampak yang ringan terhadap lingkungan, baik dengan ini ya dibandingkan dengan pestisida sintetik. Dan targetnya lebih spesifik, ya mau mengendalikan apa. Kemudian sehingga mencegah terjadinya bioakumulasi. Kalau spektrumnya luas kan nanti yang berguna ikut mati, terbunuh. Tapi ini spesifik ke patogen. Namun kelemahannya adalah hanya perlu ulangan dalam pelakuan atau sejak upaya preventif tadi yang ditanyakan Pak Wasito. Jadi sejak upaya preventif itu bisa diperlakukan. Kemudian biopestisida dibuat dari tanaman mikroba dan dalam formulasi yang cair, kemudian padat, kemudian granul, kemudian pasta, dan yang terakhir saya buat ini nanopartikel. Sebelumnya itu mikroenkapsulan ya, itu berarti ya itu dalam formulasinya, sehingga menjadikan beberapa agen hayati, hama dan patogen itu menjadi berkelanjutan. Nah, keunggulannya sudah tadi saya sampaikan, mudah dibuat, mudah diperoleh, relatif aman, kandungan bahan kimianya tidak menyebabkan keracunan pada tanaman, tidak mudah menimbulkan kekebalan, kemudian menghasilkan produk pertanian yang sehat. Nah, grow ya, kita kembali ke go green ya, kemudian yang sehat, kemudian produk-produk yang apa namanya, yang untuk dari mulai anak sampai orang tua yang sekarang sudah harus makan makanan yang sehat. Namun kelemahannya karena daya kerjanya relatif lambat sehingga perlu diulang. Tidak membunuh langsung hama atau patogen sasaran, kemudian tidak tahan sinar matahari. Kadang kurang praktis karena harus itu menyiapkan, kemudian perlu penyemprotan berulang. Kemudian biopestisida ini sampai pada Bacillus subtilis. Bacillus subtilis sejak tahun 2004 atau 2006 ini saya sudah
menggeluti tentang Bacillus subtilis ini ya, sebagai bahan aktif dari biopestisida. Bacillus subtilis yang awal saya dapatkan dari rhizosfera tanaman kentang sehat. Jadi ya, ini bisa dari isolat rhizosfera, dari filosfera, dari endofit. Nah, yang sekarang terakhir adalah endofit, sehingga nanti buku yang terbaru ini judulnya komposisi bakteri endofit sebagai penginduksi ketahanan padi terhadap penyakit hawar daun bakteri. Jadi ini nanti komposisinya apa saja, cara buatnya bagaimana, kemudian aplikasinya bagaimana ada di sini. Nah, kemudian karakternya untuk Bacillus subtilis itu sebagai pengenal ini adalah koloninya itu bulat berwarna putih, tidak berlendir, dan tepinya itu bergerigi ya. Kemudian karakter selnya itu bersifat gram positif sehingga berwarna ungu. Bentuknya itu batang atau batang pendek. Jadi ada yang basilusnya tidak seperti Ralstonia kan batangnya panjang ya. Ini kebetulan yang dari SM1 dari Sumbang itu bagus ini. Jadi batangnya agak panjang. Tapi yang dari bawang merah kemarin Rhizosfera batang pendek. Jadi berbentuk batang tapi pendek, tapi bukan bulat. Tuh, jadi bacillus dan karena isolasinya sudah dengan medium selektif, kemudian sudah dianalisiskan molekuler, itu bacillus. Ada yang subtilis, ada yang cereus. Nah, kemudian biopestisida dengan bacillus subtilis ini tantangannya adalah dalam mengisolasi. Dalam mengisolasi atau eksplorasi itu harus langkah awalnya harus betul-betul kita tujuannya adalah untuk bacillus sehingga bisa dengan medium selektif juga dengan perlakuan pemanasan pada oven dengan suhu 80 derajat 15 menit yang saya patenkan 20 menit itu untuk menyingkirkan bakteri-bakteri yang lain. Jadi nanti yang ditumbuhkan pada media itu betul-betul yang tumbuh itu sudah bacillus. Kemudian nanti dikarakterisasi satu pencirinya selain tadi gram positif, kemudian katalase positif dan sebagainya adalah membentuk endospora. Itu sebagai karakter dari isolasi. Kemudian produksi, untuk produksinya bagaimana? Untuk perbanyakannya berarti. Perbanyakannya itu macam-macam. Bisa pada medium cair atau air steril saja. Itu diperbanyak bisa. Atau bisa air leri. Atau bisa air kelapa misalnya itu untuk produksi. Untuk memperbanyak dari satu starter misalnya itu diperbanyak. Kemudian formulasi itu ada cair. Cair itu yang saya patenkan sudah 5 kalau tidak salah. Kemudian yang mikro enkapsulan ini belum turun patennya. Kemudian yang terakhir yang nano ini juga belum turun patennya, baru pendaftaran paten. Kemudian aplikasinya itu bisa mulai dari perendaman benih sebagai upaya preventif, kemudian pada pengocoran atau penyiraman pada sekitar lubang tanam, kemudian penyemprotan pada khusus target-target pada patogen yang di atas tanah. Itu kemudian pengendalian terpadu. Nah, ini kaitannya dengan aplikasi di lahan. Kalau aplikasi di lahan, kalau dengan biopestisida saja, karena kalau di lahan itu masalahnya banyak, ada hama, ada patogen, ada cuaca, ada suhu dan kelembaban, mungkin ada hujan dan sebagainya. Sehingga langkah yang paling tepat adalah dengan cara terpadu, yaitu yang secara mekanik, tadi dengan pembersihan kebun, kemudian dengan pembungkusan dengan plastik, kemudian dengan biopestisida ini. Kalau pestisida nabatinya ini saya buat dengan dari daun sirsak ditambah dengan bacillus jadi pestisida nabati plus saya namanya. Nah, itu karena plusnya itu adalah dengan bacillus itu dengan ekstrak daun sirsak. Itu kenapa daun sirsak? Karena dia mengandung senyawa yang mampu untuk menghambat dari hama. Sehingga di sini untuk lalat itu ternyata serangannya turun baru 6 kali perlakuan. Kemudian penyemprotan pestisida sintetik ya itu kalau diperlukan, kalau serangannya sudah tinggi dan cepat itu baru pakai itu. Kemudian pembersihan bekas buah yang terserang kadang-kadang kan jatuh ya rontok itu harus dibersihkan dan kalau dibersihkan itu jangan dibuang begitu saja tetapi perlu
benamkan di dalam tanah, jangan dibakar tapi dibenamkan supaya itu juga menghilangkan sumber inokulam. Terus pemangkasan tunas-tunas air. Ini pestisida nabati plus ini yang sudah diaplikasikan di uh, PT Ramoko untuk jambu merah itu untuk mengatasi penyakit. Nanti hasilnya ada di slide bawah. Kemudian yang sebelah kiri ini yang kuning, stikernya kuning, itu Bacillus subtilisnya B315. Kemudian biopestisidanya ini untuk penyakit misalnya ya. Ini saya tidak menggunakan daun sirsak, tetapi saya menggunakan air kelapa, kemudian ditambah gula, ditambah terasi, kemudian direbus ya setelah mendidih, ditutup, kemudian nanti disaring, kemudian suspensi dari basilusnya itu yang sudah disiapkan di medium cair, kemudian dituangkan. Dituangkan kalau dari 100 itu bisa ke 3 liter, kemudian dikemas dalam 5 botol ini, nanti dalam 500 botol ini 10 ml diambil dari botol ini per liter air. Jadi satu botol ini 500 bisa untuk 50 liter. Jadi kalau untuk menyemprot kebun itu cukup satu botol ini, kemudian nanti disemprotkan di kebun ya. Nah, kemudian disiramkan juga bisa untuk yang patogen tanah itu. Kemudian ini belum ada izin edar sehingga saya belum mengajukan hak kekayaan intelektual untuk yang ini sehingga saya belum berani menjual karena harus ada izin edar. Saya akan mengajukan tetapi agak repot, mungkin saya akan menanyakan prosedurnya. Tapi kalau by order misalnya untuk penelitian untuk apa ya insya Allah kalau ada waktu saya siapkan. Kemudian aplikasi pada jambu biji merah ini saya ambil dari contoh ya. Diaplikasikannya ternyata bisa disemprotkan seperti ini dengan jambu merah. Ya, kemudian jambu biji merah. Kemudian di ininya selangnya itu panjang. Orangnya perlu 3. Yang satu mengatur nozzle di sini, improtnya di sini. Yang satu ngatur selangnya, yang satunya ngatur mesin dan airnya yang untuk dimasukkan ke situ. Oh, saya baru tahu ternyata tapi bisa dalam waktu 1 jam 2 jam itu bisa sudah selesai gitu dengan 3 orang. Kemudian tadi pemberongsongan memang ya kata Bu Ida itu ribet, apalagi kalau yang sudah tinggi tanamannya misalnya seperti itu ya, diberongsong seperti ini juga eh, tidak 100% berhasil karena kalau memberongsongnya terlambat sudah ada masuk tadi telurnya kemudian menjadi larva, larvanya sudah masuk ya setelah dibuka bisa busuk. Jadi memang harus awal dari awal itu. Kemudian yang eh, per- perlakuan berikutnya adalah kontrol yang tidak dikendalikan. Sehingga hasilnya di PT Ramoko itu yang sebelumnya itu tidak dikendalikan itu intensitasnya itu 95%. Tetapi setelah dikendalikan itu dengan plastik itu menjadi intensitasnya menjadi 77. Sedangkan dengan pestisida nabati itu 65. Dan pestisida atau dengan insektisida kemarin intensitasnya menjadi 48. Memang lebih cepat serangannya karena reaksinya jadi lebih cepat menurun itu cuma efeknya ya yang harus dipikirkan. Jadi kalau dinilai dari efektivitasnya memang pestisida nabati plusnya itu masih di bawah insektisida. Tetapi kalau melihat kemanfaatannya, sisi keamanannya dan sisi apa namanya keberlanjutannya atau sustainable-nya memang lebih menguntungkan yang pestisida nabati plus. Ini yang kemarin diperlakukan di PT Ramoko dan baru 6 kali perlakuan. Nah, bagaimana mengekspor basilus, bagaimana preservasinya atau pemeliharaannya, bagaimana perbanyakannya, ini merupakan satu tantangan bagi peneliti. Jadi mengekspornya itu harus betul-betul kalau misalnya mau cari endofitnya, berarti sterilisasi permukaan itu kata kuncinya. Kalau permukaannya sudah steril betul, berarti yang nanti tumbuh itu betul-betul endofit. Dan itu harus dibuktikan kalau sudah diaplikasikan di lapangan, apakah betul-betul sudah bisa masuk ke dalam jaringan.
Kemudian pemeliharaannya bisa disimpan di suhu kamar dengan gliserol misalnya 10%, kemudian perbandingan suspensi dengan gliserol sama itu disimpan bisa, atau di kulkas, atau di medium miring saja, di medium miring kemudian ditutup dengan parafin steril. Nah, nanti air seperti air kayak nutup semuanya. Itu bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau yang mau tahan lama lagi preservasinya atau pemeliharaannya itu dengan liofilisasi, tapi ini cukup mahal dan di sini nggak ada. Saya waktu itu liofilisasi di UGM, di lab terpadu PAU itu liofilisasi pada saat itu, dan itu ada apa namanya dapat satu 3 ampul untuk satu isolat, 3 ampul dapat 3 ampul seperti itu, dan saya simpan masih di sana di kulkas saya simpan. Kemudian perbanyakannya itu tadi, kalau misalnya sudah ada starter, bagaimana memperbanyaknya? Nah, itu bisa dengan medium-medium yang apa berguna untuk perbanyakan Bacillus. Nah, ini yang slide yang terakhir mungkin dari pestisida nabati bisa saya sampaikan, ada daun sirsak, ada daun mimba, ada delingo, kemudian ada cabai. Ternyata ya cabai itu bisa untuk apa menanggulangi hama maupun patogen. Kemudian bawang putih ya. Nah, ini tentu saja bagaimana supaya tidak apa namanya tidak berebut dengan yang di dapur. Nah, itu tentu saja kita pakai yang apa namanya sesuai ya. Kalau misalnya yang mudah ya daun sirsak ini berkhasiat dan mudah itu dan tidak berebutan dengan yang di dapur atau telingo ya. Kemudian ada juga dari pepaya, itu daunnya juga bisa. Kemudian dari mimba itu ya daunnya, dari sirsak itu bisa buahnya bisa. Buahnya emang ya dimakan aja, daunnya saja. Kemudian dari sekaya, kemudian dari daun tembakau dan dari bawang putih. Ini pestisida nabatinya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga pengelolaan yang terpadu itu memang yang lebih lebih apa namanya lebih baik ya di antara yang lain karena kita sudah mengelola habitat, kemudian pengendalian hayati, melakukan penghayati, kemudian penggunaan tanaman yang tahan, kemudian modifikasi cara bercocok tanam, kemudian yang terakhir baru pakai secara pestisida atau penggunaan secara kimia dengan pestisida sintetik. Baik, selanjutnya saya sampaikan ke kesimpulan di akhir teman ini, yaitu bahwa satu, setiap budidaya tanaman itu diikuti dengan adanya masalah, ya. Adanya hama, adanya penyakit, ya, gulma, dan sebagainya. Kemudian perlu pengendalian yang ramah lingkungan. Kemudian hama utama pada jambu biji merah adalah lalat buah sebetulnya kalau di Ramoko. Tapi mungkin di tempat lain ada kutu putih, ada ulat kantong, dan ada codot itu yang saya juga resah dengan sirsak saya yang kena codot. Kemudian penyakit utama pada jambu biji merah adalah ada busuk buah, busuk pangkal buah, kemudian busuk batang, ada karat merah, dan kanker berkudis. Kemudian aplikasi biopestisida Bacillus subtilis ini bisa menekan lalat buah 31,57% dengan mekanisme paralisis dan rebuan. Demikian Bu Ida yang bisa saya sampaikan. Saya stop share, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo saya serahkan kembali ke moderator yaitu Bu Ida Widiawati. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Prof. Nunung. Silahkan ada sesi diskusi yang kedua. Bagi yang akan bertanya bisa menyalakan mikrofonnya, silahkan. Oh, dari Mbak Aprilia Fatmawati, silahkan Mbak April. Monggo. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Waalaikumsalam. pertanyaannya, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Fatmawati dengan NIM A1D021-042. Izin bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu sudah membuat biopestisida dengan 3 formulasi, yaitu formulasi cair, kapsulan maupun partikel. Pertanyaan saya, terkait ketiga formulasi tersebut, formulasi mana yang lebih baik untuk mikroorganisme tersebut tetap hidup, serta di antara ketiga formulasi mana yang lebih mudah diaplikasikan dan mempunyai efektivitas yang tinggi dalam mengendalikan penyakit?
Nah, sekian, Ya, terima kasih, Bu. oke, baik. Langsung dijawab apa Bu Ida? Oke, monggo Prof. Oke, Oke, langsung oke. aja. Terima kasih Mbak Aprilia. Nggih. Apa namanya, pertanyaannya bagus ya. Saya sudah membuat cair, kemudian enkapsulan, kemudian nanopartikel yang terakhir 3 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan tahun depan masih dilanjut. Untuk yang cair itu memang pembuatannya mudah, mudah ditiru. Kalau misalnya saya ke desa, misalnya ke desa itu mengadakan pengabdian pada masyarakat, itu yang mudah adalah yang cair. Kemudian yang mikroenkapsulan, kalau untuk penelitian memang harus harus seperti terukur sekali seperti itu, tapi proses pembuatannya menggunakan alat yang cukup mahal adanya di lab riset untuk mendapatkan formula yang bagus yang warnanya putih. Ada contohnya sebetulnya tapi di sana warnanya putih bersih, kemudian tepungnya itu bagus membentuk tepung itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena dari cair menjadi tepung itu membutuhkan freeze dryer yang eh, dalam 1 kali running itu 1 kali putaran dalam apa namanya, dalam dari cair ke itu ya itunya sih banyak tumpukannya, tapi 1 jamnya itu cukup mahal sehingga kalau mendapatkan 400 gram saja itu biayanya mahal, sehingga saya pernah dapatkan 400, biayanya untuk freeze dryernya saja itu 800.000, sehingga kalau untuk nilai jual untuk mikroenkapsulan untuk yang skala penelitian seperti itu kurang menguntungkan untuk nilai jualnya, tetapi bisa ditiru dengan open biasa, open listrik atau open kompor ya. Yang bagus ya open listrik misalnya. Dengan open cuma hasilnya tidak putih, tepungnya itu agak kuning karena anget sih ya. Kalau freeze dryer itu kan betul-betul dingin, jadinya bisa putih, bagus, pokoknya bersih. Terus kalau ini apa namanya dengan tepung, sehingga saya kewalahan punya pesanan 5 kilo waktu itu dari Jawa Timur, Jawa Barat 2 kilo saya sambat, aduh alatnya yang nggak ada kayak gitu. Itu yang tepung. Maunya tepung. Kalau cair itu kalau jarak jauh memang ada kelemahannya dalam pengiriman ya. Kemudian dalam penyimpanan. Kalau misalnya di botol itu suka apa namanya? Ada perubahan bentuk botol itu cair itu ya. Kemudian kalau nanopartikel, nanopartikel itu sebetulnya mudah, tidak membutuhkan alat yang apa alat yang canggih seperti yang saya katakan tadi di lab riset. Nah, ini apa namanya sudah saya buat untuk 3 tahun terakhir ini pada tanaman padi saya aplikasikan, dan yang terakhir ini pada tanaman bawang merah. Yang tanaman padi yang tahun 2001 kemudian 2022 ini pada bawang merah. Nah, tadi terkait dengan apa namanya efektivitasnya, kalau yang cair, kemudian yang enkapsulan, kemudian yang nanopartikel itu karena kami perlakuannya adalah membandingkan dengan kontrol dan dengan yang sintetik itu tidak berbeda nyata. Artinya berarti kalau tidak berbeda nyata boleh sama ya, tapi tidak boleh mengatakan lebih baik yang ini gitu kan, enggak, karena tidak berbeda nyata dengan yang sintetik. Tapi kalau dengan kontrol berbeda nyata. Itu hasil penelitian saya, sehingga apa namanya penggunaan biopestisida ini baik dengan cair, dengan enkapsulan, dengan nanopartikel itu eh, apa namanya sama efektifnya dengan atau tidak berbeda nyata dengan yang sintetik yang saya gunakan untuk pembanding. Tetapi kalau dengan kontrol dibandingkan dengan yang tidak diaplikasikan apa-apa itu memang berbeda nyata itu keefektifannya. Tapi kalau dari sisi ekonomi, yang paling mudah itu ya cair. Tapi dari sisi penyimpanan atau hak awetan itu dengan nano dan dengan mikroenkapsula itu lebih berjangka panjang untuk efektif penyimpanan. Itu Mbak Aprilia cukup menjawab? Cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, nanti dapat buku ya. Ambil di ruang saya ya. Ini bukunya. Ya, Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Itu Bu Ratri pengen buku nggak? Bu Ratri tanya Bu Ratri.
Saya bingung mau tanya apa gitu ya Bu jadinya. Tanya produksi lagi kapan? Mau Iya Ibu, dikirim ke Ramoko produksinya gitu? kapan ini kita mau sebenarnya kan mau kirim lagi ya Bu ya gitu untuk Kirim lagi stok boleh palingnya. boleh Gitu, tapi boleh sih tapi yang itu dulu ya, yang buat lalat 2 sih siap kalau itu. oh gitu siap Ya, Prof. 2 hari lagi siap lah ya. Siap, nanti Oke. saya ambil Prof. Oke, oke, oke. Siap, siap. Nanti saya Makasih. buatnya. Makasih. Gampang sih kalau itu, oke. Oke. Ini Bu Santi akan bertanya, Bu Santi udah menyalakan mikrofon. Nggak sengaja nyala nih. Oke, kalau belum tanya mungkin saya mau tanya sekali lagi ya, Prof. Boleh ya, Prof? Boleh, boleh. Boleh, bukunya 2 boleh. Aduh, alhamdulillah. Ini Prof, terkait Oke, pembuatan biopestisida ya. Jadi biopestisida itu kan oke, menggunakan mikroorganisme yang di mana itu terkadang kita memang menggunakan mikroba spesifik ya, Prof. Terutama oke. untuk seperti itu. Eh, Misalnya suaranya hilang. sudah terdengar. Ya, sudah. Jadi misalkan seperti yang telah disampaikan oleh Prof itu menggunakan silus gitu. Tidak Eh, semua jenis tidak semua oke. jenis Bacillus itu bisa Mikroba. Oh, digunakan untuk pengendalian misalkan penyakit oke. dan lain-lain. Kemudian Oke. dalam kemampuan untuk pengendalian itu juga akan berbeda. Bagaimana ini agar petani ini bisa petani nanti yang pada umumnya ini bisa mandiri dalam mendapatkan isolat, Prof. Jadi kalau kita buat isolat itu kan lama ya, Prof. Kita seperti kita tahu. Iya. Jadi, iya, spesifik dan untuk mendapatkan itu biar petani itu bisa mandiri. Kalau misalkan ada isolatnya mau membuat formulasinya mungkin lebih mudah ya, Prof. Kita bisa beli isolat kemudian Iya. diperbanyak dengan yang tadi Iya. telah disampaikan oleh Prof. Tapi untuk mendapatkan isolat itu bagaimana agar eh, petani itu bisa mandiri gitu ya, Prof. Ya, Oke. terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Bu Ida. Kalau mendapatkan isolat, kalau mau targetnya tertentu, genus tertentu, ya memang harus di lab ya. Tapi kalau isolat yang artinya yang berguna, itu satu, mendapatkannya dari tanaman yang sehat di antara tanaman yang sakit. Itu dengan asumsi bahwa kalau misalnya di situ ada persaingan, misalnya ambil dari resource field, itu pasti dia sudah menang karena dicirikan dengan tanamannya yang sehat. Tuh, kuncinya itu, ngambil dari tanaman yang sehat. Kalau tanamannya sama dengan yang dibudidayakan. Atau dari tanaman-tanaman yang jarang dibudidayakan oleh manusia. Misalnya dari akar bambu, dari putri malu, ya itu juga banyak mengandung mikroba-mikroba berguna. Tetapi mikroba bergunanya itu belum spesifik. Spesifik Mau betul. apa? Ya, mau Bacillus atau Pseudomonas atau mungkin Trichoderma atau apa itu belum spesifik. Tetapi mikroba berguna itu seperti itu. Jadi bisa diisolasi sendiri atau diekspor sendiri, tapi belum spesifik genus apa. Kalau genusnya apa ya harus skala lab kayak gitu. Tapi kalau mau yang berguna, yang misalnya pertanyaannya yang berguna Bu, yang bisa dimanfaatkan oleh petani, nah itu bisa diisolasi dari tanaman yang sehat, kuncinya satu. Kemudian yang kedua, tanaman-tanaman yang tidak dibudidayakan oleh langsung sehingga tidak ada campur tangan penggunaan pestisida, penggunaan apa dan sebagainya. Misalnya akar bambu, kemudian akar putri malu, itu dari saya. Cukup menjawab? Kok, Prof. Terima Oke. kasih. Silahkan bagi yang akan bertanya. Kayaknya penjelasannya Prof sudah lengkap sekali, jadi Oke. tidak perlu Oke. ditanyakan lagi nih. Oke. Alhamdulillah. Oke. Oke. Jika tidak ada yang bertanya, saya tutup nggak, Prof? Oke. Ini Oke. sepertinya Monggo. sudah. Ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Nur Prihatingsi atau Prof. Nunung yang biasa kita panggil sebagai Oke. narasumber Boleh. dan seluruh tim MF Ramoko yang berkenan hadir pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama membawakan acara pada hari ini dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang
berkenan dan berkenan hadir dan berpartisipasinya pada webinar series keempat ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal Amin. alamin. Amin. Untuk menutup acara hari ini dan menutup seluruh rangkaian webinar, ini merupakan webinar yang terakhir dari tim MF Oh, Ramok nggih. ya. Nggih, Marilah nggih. kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Ida Widiawati dan seluruh tim Matching Fund Kedereka dari Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi P3T LPPM Unsur melalui kerjasama dengan Fakultas Pertanian dan PT Ramoko Agri Industri. Izin pamit dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Ida, kasih, terima nggih, kasih terima kasih Sumati. Prof. Mohon Terima kasih. maaf, mohon Iya, maaf kalau terima ada kasih. kekurangannya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ratri. Matur nuwun Ibu.